Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini di bulan Ramadan, Allah pertemukan kembali kita dalam siaran dari SMP Al-Islam Krian. Salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sesungguhnya Islam ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Islam adalah merupakan agama yang bisa menyelesaikan segala permasalahan, termasuk dalam kaitannya dengan ibadah. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan rukhsah dalam ibadah. Jadi rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah dengan syarat-syarat tertentu. Pada prinsipnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah, tidak membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dilaksanakan. Sekalipun demikian, ya, maka dalam keadaan tertentu, situasi yang tertentu, maka sesuatu perintah agama yang sebenarnya mudah ini diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan untuk melaksanakannya, yaitu apa yang disebut dengan rukhsah. Allah taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Para pemirsa yang berbahagia, anak-anakku sekalian, sesungguhnya perintah salat adalah perintah yang sangat luar biasa ditekankan di dalam Islam. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dan yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan salat. Dan orang yang salat, ya, orang yang meninggalkan salat tanpa udzur, maka dia adalah orang yang telah melakukan maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi menyatakan tentang, ya, tekanan di dalam salat itu, dia mengatakan sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam yastati, kalau kamu tidak bisa, fa qa'idan, maka salatlah dengan duduk. Wa illam yastati, dan jika kamu tidak, dan apabila wa illam tastati, jika kamu tidak mampu, fa ala jambin, ya, hendaklah kamu berbaring. Dalam riwayat lain, kalau tidak mampu semuanya, fa'aumi, maka berilah isyarat. Demikian pula dalam keadaan puasa. Apabila seseorang melakukan puasa, maka kemudian ada hal tertentu yang harus dia lakukan, yang dia tidak bisa melakukan dengan sempurna. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yaitu pada hari-hari yang tertentu yang bisa dihitung. Maka barang siapa yang kamu sakit atau dalam bepergian, maka dia bisa melaksanakan puasa yang wajib pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang merasa berat melaksanakannya, maka dia bisa memberi fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya.
wa antasumu khairul lakum, dan bahwa kamu berpuasa adalah lebih baik kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya kalau kita lihat dua ayat yang Pak Komar sampaikan ini, ada keringanan ya. Yang pertama, misalkan sholat, seorang yang sholat tidak mampu berdiri maka dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk maka dia boleh sholat dengan berbaring. Kalau sudah tidak mampu hanya berisyarat dengan kedipan mata atau apa. Ini menunjukkan perintah sholat adalah perintah yang harus dilaksanakan. Kenapa ada rukhsah? Supaya orang bisa melaksanakan agama dengan nyaman, tidak merasa berat, dan dia selalu bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan rukhsah ini maka sesungguhnya prinsip agama yang mudah ini telah ada di dalam Islam. Inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, demikian pula orang yang berpuasa, jika dia sakit atau bepergian maka dia tidak mengapa tidak berpuasa dengan mengganti pada hari-hari yang lain. Misalkan pada bulan Syawal silakan, Dzulhijjah silakan, Dzulqa'dah silakan. Yang penting dia sudah bisa melaksanakan puasa yang wajib sebagaimana yang ditinggalkan. Maka anak-anak sekalian, syariat ini adalah merupakan kelonggaran yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jika memang karena hal tertentu, misalkan karena sakit atau bepergian, maka di dalam sholat kita bisa mengqashar. Yang asalnya 4 rakaat menjadi 2. Yang 2 itu pun bisa dijamak qashar ya, misalkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya ya. Kalau maghrib misalkan mengerjakan jamak qashar, maghrib tetap 3 ya, kemudian isya-nya menjadi 2. Inilah yang bisa kami sampaikan pada tayangan hari ini. Dan agak saya perlu memberikan satu pertanyaan kepada anak-anak ya, surat apa yang menjelaskan tentang rukhsah ya, rukhsah pada puasa, dan surat apa yang menyatakan ya bahwa agama ini adalah agama yang mudah, Allah menghendaki kemudahan. Saya ulangi lagi, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan tentang rukhsahnya puasa, dan surat apa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam agama ini dan tidak menghendaki kesulitan. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.